Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market meningkat sebesar 0,89%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,77 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke video yang seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Langsung aja kita masuk ke chart. Untuk kondisi BTC pada hari ini ya sebenarnya oke lah ya. Terutama kemarin. Kemarin sebenarnya sempat di 115.700-an paling tingginya. Tapi apapun itu not bad. Daily close-nya sekarang sudah mulai di atas dari 115.000. Nah, pertanyaan besar itu nanti adalah apakah dia akan bereaksi dengan EMA20 atau enggak gitu. Karena secara TA-nya kita bisa lihat terakhir kali 3 kali ke reject oleh EMA20 dan ujung-ujungnya jebol. Walaupun ya jebolnya to be perfectly honest ya itu ditambah juga dengan bumbu fundamental. Tapi apapun itu terakhir kali kena EMA20 ke reject 3 kali gitu ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apabila dia retest ke EMA20 apakah akan lanjut membuat suatu lower high ya. Kalau masih melanjut lower high ya sedikit serem begitu ya. Dan seringkali juga saat jebol MA20 dan mantul di 20 itu seringkali juga ada duel antara MA50 dan 20 gitu. Itu terjadi di sini nih. Jebol kita bisa di sini mantul di 50 udah gitu ke reject 20 ya, sempat ke reclaim jebol lagi, mantul ke reject lagi begitu. Jadi ya setelah terselamatkan MA50 itu belum beres ya, bagus terselamatkan MA50 itu bagus sekali ya, tetapi sekarang PR besarnya adalah mereclaim MA20 dan menjadikan MA20 sebagai support. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, kalau jebol MA20 dan 50-nya nahan sebagai support, seringkali terjadi duel antara MA20 dan 50. Tentunya di sini 20 menjadi resisten dan 50 menjadi support begitu ya. Dan itu bisa seringkali seperti pingpong ya. Kita bisa di sini jebol, mantul, ke reject, mantul lagi, ke reject, dan ya akhirnya salah satu akan kalah antara MA50 atau 20-nya begitu. Ya tentunya kita berharap MA50-nya yang menang ya, dan MA20-nya yang ke reclaim dan kembali menjadi support gitu. Kalau dua-duanya hilang ya cenderung akan lanjut membuat lower low. Tapi sekali lagi lower low-nya kita nggak tahu sedalam apa gitu. Kayak di sini kan, nih, ini kan jebol nih, udah jebol, low yang di sini kalah kan, ini lebih dalam kan, ini bahkan BTC sampai di bawah dari 100.000 begitu. Tapi ya untungnya ketahan oleh struktur 99.051 USD. Nah, tapi pertanyaannya kita nggak bisa bedain nih antara lower low yang cuma segini doang yang dangkal atau lower low yang sampai muntah darah seperti ini, kita nggak bisa tahu gitu ya. Paling mungkin selain dari itu ya kita bisa lihat juga secara fundamentalnya. Kalau fundamentalnya juga ya nggak bagus, ya mungkin bisa lebih dalam. Itu salah satu ciri-cirinya lagi selain TA-nya. Gitu. Secara TA-nya kita bisa lihat visualisasinya pelemahan tren. Nah itu mungkin akan bisa diperparah sekali lagi dengan fundamental yang nggak bagus. Nah dua fundamental yang sedang kita perhatikan adalah apa? Yang pertama adalah the Feds. Apakah the Feds tetap hawkish atau mulai ada perubahan? Begitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi urusan interest rate dan juga balance sheet begitu. Ya plus juga tentunya statement-statement dari the Feds lebih hawkish atau lebih dovish. Kalau lebih hawkish dan juga dia terbukti balance sheet turun terus ya, terus juga interest rate-nya diturun-turunin. Nah, itu ya otomatis akan menjadi hal yang buruk untuk risk on asset gitu ya. Nah, selain itu juga ada urusan soal tarif. Ya kita tahu bahwa urusan tarif ini juga ya lumayan bikin berantakan ya. Dan kita tahu juga masih ada beberapa deadline yang belum beres. Contoh seperti nanti tanggal 12 untuk dengan China. Nah, saat tanggal 12 apa yang terjadi? Apakah akan damai atau malah tambah parah nih ya? Terakhir sih bagus ya. Terakhir kata si Scott Bessent dan juga dari China yang representatif dari China-nya gue lupa siapa namanya. Nah, mereka bilang sih cenderung positif ya, tapi baik lagi ya kemarin positif, bisa tiba-tiba dalam sehari berubah total begitu. Jadi ya kita jangan nebak mereka akan seperti apa ya, karena mereka pun belum tahu bakal jadi seperti apa. Nah kita jangan sok-sokan nebak begitu, karena lucu loh. Udah ada yang begitu, ada yang nebak, wah ini China pasti bakal kacau, oh dia pasti bakal ribut sama US. Ada yang bilang enggak, China pasti akan damai dengan US karena mereka nggak mungkin mau kehilangan customer terbesar mereka. Berdebat, udah nggak ada yang tahu, mereka aja masih sampai sekarang masih negosiasi. Jadi yang negonya aja belum tahu, masa lu tahu? Konyol kan? Ya tapi itulah orang, banyak yang seperti itu ya.
Mereka kayak tahu percis apa yang akan dilakukan oleh US dan China begitu. Representatif mereka aja masih bingung bakal kayak gimana. Lalu kok bisa tahu percis, gitu kan? Konyol. Ya jadi jangan nebak-nebak, ya. Sip. Langsung dulu aja ke news ya. Untuk newsnya ini ya berhubungan juga dengan yang kemarin ya. Karena ya urusan tarif ini bahkan selevel institusi pun mulai ada sedikit ketakutan. Ya jadi 15 minggu ya, streak 15 minggu ini akhirnya pecah ya. Jadi 15 minggu ke belakang sebelum yang Agustus ya, atau yang sebelum masuk yang minggu ini ya. Sorry, bukan Agustus tapi minggu ini. Kita bisa lihat sebelumnya itu selalu inflow sama 15 minggu berturut-turut ya. Tetapi ya karena urusan tarif ini akhirnya untuk pertama kali setelah 15 minggu ada outflow sebesar 223 juta USD. Gede banget nggak? Ya nggak juga sih, sebenarnya tetap masih kecil ya. Tapi ini menunjukkan bahwa para institusi ada ya ketakutan juga begitu. Dan ya ini menunjukkan sekali lagi makroekonomik itu sangat berpengaruh terhadap kripto juga begitu ya. Dan buat yang nanya, loh bang katanya kripto terdesentralized, kenapa terpengaruh dengan makroekonomik? Ya terpengaruh lah karena yang terdesentralisasi itu adalah validasinya, bukan korelasi. Korelasi itu nggak ada yang bisa ngatur gitu loh ya. Itu aset bisa randomly saja terkorelasi gitu. Kalau lo pikir-pikir lagi gitu kan ya, kenapa BTC terkorelasi sama S&P padahal kan yang satu indeks ya, dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan ya, dengan berbagai macam fundamental mereka masing-masing, kok bisa terkorelasi dengan BTC? BTC kan sebenarnya secara fundamental sangat berbeda dibandingkan dengan saham gitu kan ya, tapi fakta terkorelasi ya. Terus gimana? Emang fakta terkorelasi begitu ya. Nah jadi ya semoga semoga bisa lebih ya semoga bisa lebih ngerti lah gitu ya. Yaudah gitu aja kurang lebih ya. Dan kita sekarang mumpung udah ngomongin fundamental, kita ingatkan ya, untuk hari ini dari US kita sudah akan mulai keluar data-data penting ya. Jadi hari ini kita akan keluar S&P Global Services PMI di jam 9:15 dan ditutup dengan ISM Non-Manufacturing Prices dan juga PMI di jam 9 malam. Nah, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini 9:15 dan jam 9 belum kena target TP posisi futuresnya, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi duluan ya. Untuk yang konservatif itu, buat yang agresif minimal pasang SL ya, atau masang stop loss ya. Sip, balik lagi ke chartnya. Ya di bulan ini sebenarnya ya oke lah ya, masih ada harapan, dan masih cukup panjang juga ya. Ya tinggal kita lihat fundamentalnya membaik nggak. Kalau menurut gua kuncinya lebih ke situ. Kalau fundamental dia membaik, sebenarnya TA kita udah bagus, serius. TA kita tuh udah bagus ya, cuman ya karena fundamental kita kemarin nggak bagus, ya jadi terjun payung begitu ya. Tapi kalau fundamental tidak ada masalah, ya menurut gua kan kita bisa kembali lagi ya. Nah itu semua ciri-cirinya sekali lagi seperti yang sudah gua katakan tadi di depan ya. Kalau dia sudah bisa mereclaim lagi EMA 20 dan 20 sudah menjadi support lagi. Nah kalau itu sudah terjadi ya, dan plus fundamentalnya bagus, ya menurut gua nggak ada alasan untuk tidak lanjut lagi naik ke atas begitu ya. Nah selama kita dikasih kesempatan buat DCA ya, sama waktu lagi turun kemarin ya, gua harap sudah dimanfaatkan begitu. Terutama ya BTC kita udah dapat nih akhirnya kan, udah banyak yang nunggu, aduh bang gimana nih bang, lama nih BTC masih belum kena support, padahal udah kena juga sih sebenarnya ya, cuman masih di tempat yang sama ya. Nah udah dapat lagi nih kemarin EMA 50, pertanyaannya di DCA nggak, dicicil nggak? Kalau kagak dicicil ya sama aja bohong gitu. Jangan sampai berpikir seperti ini, wah bang Toshi bilang nih EMA 20 masih bisa menjadi resisten, ntar aja deh ya, ntar aja kita belinya waktu dia ngedam lagi. Lah kalau ternyata enggak, ternyata reclaim gimana gitu. Nah jadi sekali lagi ya, di TC itu yang paling penting menurut gua adalah ya, selain dari 3 golden rules dan lain-lain itu kan sangat mendasar lah ya. Selain dari itu adalah kita itu, gue selalu siapkan kita tuh untuk terjadi berbagai macam skenario begitu ya. Jangan sampai kita itu sombong merasa bahwa analisa utama kita tuh pasti akan terjadi. Enggak ya, tidak ada yang pasti, semua tuh ya probability begitu ya. Maka dari itu janganlah kalian terlalu optimis, janganlah terlalu ya pesimis begitu, jadilah orang yang realis ya. Dan yang buat lu yang realis, harusnya lu sadar bahwa ya DCA itu cara paling enak dan paling least stressful begitu, karena lu tidak dipaksa untuk menebak yang mana gitu. Ya udah lu siapin aja dua-duanya kalau sampai terjadi. Kalau dapat SOP TP ya TP, kalau dapat SOP DCA DCA. Kayak kemarin kita dapat berapa banyak kan?
posisi untuk TP gitu. ETH kita dapat ya. Lalu XRP kita dapat juga ya di sini ya. BNB juga dapat. Ya tinggal di TP nggak begitu nih. Saat lo TP apa yang terjadi? Ya oke kan. Dapat peluru lagi kan. Nah ya seperti itu. Ya. Itulah gunanya kita punya SOP. Tapi gini ya, SOP TP ini bukanlah berarti kalau gua TP pasti bakal turun. Enggak juga seperti itu. Ya makanya TP-nya kita berkala. Ya, masuknya berkala, keluarnya juga berkala ya. Masuk dicicil, keluar dicicil begitu. Jadi enak kagak stres begitu. Dan itu yang bikin kenapa rata-rata pada nggak stres di TCI karena santai. TP gue juga cuma sebagian. Kalau sampai naik lagi nggak apa-apa, gue masih punya. Yang bikin orang jadi panik itu adalah saat dia TP semua atau masuk semua. Nah, kebayang kan temanya sama kan? All in, keluarnya all in ya. Sorry bukan all in, kalau keluar berarti all out. Pas masuknya juga all in, ya udah panik. Waktu all out keluar semua ya, naik dikit beli lagi pucuk. Nah, ya kan sering kejadian kayak gitu ya. Lu bang gue udah TP bang tapi naik lagi terus gue beli sekarang malah turun. Nah iya ya berarti kan tidak sesuai SOP. Mana ada SOP seperti itu. Habis TP beli di resisten kagak ada, itu namanya panik. Itu namanya tidak siap ya, dan juga ke bawah sama serakah begitu ya. Ya udah itu aja. Sekarang kita masuk dulu ke ini deh. DXY ya masih di daerah yang sama lah ya. BTCD. Nah, BTCD nih 2 hari ke belakang turun dengan lumayan signifikan, sekarang di bawah lagi dari EMA20 ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan mulai ke reject oleh EMA20 dan membuat lower low? Well, we'll see ya. Tapi ya gue ingatkan sekali lagi, balance sheet nggak bagus, turun lagi dan turunnya pun nggak tipis-tipis kayak di sini. Kalau kemarin tipis di sini kan gue masih bilang ya cobalah kita lihat lagi minggu depannya, siapa tahu naik lagi. Datanya dibanting lagi, bukan cuma turun tipis gitu. Jadi ya kalau mau ditanya, ini udah masuk ke rambu merah lagi ya, jadi udah masuknya ke lampu merah, udah bukan kuning lagi. Kenapa? Karena ya begini, balance sheet nggak bagus dan ya lu bisa lihat sendiri kan FOMC kemarin gimana, jelek nggak hasilnya? Ya jelek. Itu tarif gimana, bagus nggak? Ya nggak bagus tarif juga gitu kan. Ya jadi makanya kalau gue pribadi kembali mengingatkan untuk keep it 60-40 at max. 60-40 udah paling maksimum gitu. Nanti kalau sampai sudah lampu hijau ya, sudah the Fed pivot ya, ya semoga pivotnya nggak telat ya, karena kalau pivotnya telat juga kagak guna sih sebenarnya. Ya semoga pivotnya cukup cepat ya sehingga tidak telat ya, dan mulai ada efeknya ke market. Karena gini loh ya, sesuai dulu yang pernah di point out oleh Bro Rikonaru ya, benar sekali kalau sampai terlalu telat itu bisa terjadi seperti dulu di 2007 dan sebentar, jangan ini deh. Nah, di sini aja deh. Kita langsung buka. Nah, ini bisa terjadi seperti di 2007 dan di 2000 bukan balance sheet. Di 2007 dan di 2000 ya. Kita bisa di sini interest rate diturunkan ya, pivot tetapi telat. Nah, coba kita cek di sini mana ya. Ntar kita masuk ke weekly deh, lebih gampang. Nah, kita bisa di sini ya. Turun interest rate basically sampai ke 0 something gitu ya. Tapi ya karena telat ekonominya udah tetap hancur begitu ya. Dan ini juga terjadi di mana, di tahun 2000 begitu. Ya, tapi kalau the Feds tepat ya, penanganan yang tepat, penurunannya tidak telat, ya masih bisa selamat kayak di sini nih ya. Ada corrective movement, diturunkan tapi bisa balik lagi. Nah, tapi kalau telat di sini atau terlalu besar resikonya ya, ekonomi udah keadaan ekonominya udah terlalu tidak bagus, ya mau diturunin sampai gimana juga tetap berantakan. Nah, ini analogi yang gue bilang buat yang muda-muda nggak, buat yang masih generasi yang buat Gen Z nggak tahu nih. Tahu nggak cara nyetir mobil manual ya? Buat yang tua-tua deh ya, yang tahu cara nyetir mobil manual. Itu kalau mobil manual, lu kurang gas ya, itu mobil akan bergetar, ya itu mesin bisa mati begitu kalau lu nggak injak kopling. Nah itu paling gampang seperti itulah ya. Jadi lu udah harusnya injak kopling, nggak diinjak-injak. Ya udah keburu mati mesinnya, lu mau injak kopling juga tetap udah keburu mati mesinnya. Nah itu yang sama terjadi seperti di sini. Nah ini yang sebenarnya sudah di warning oleh si Christopher Waller, salah satu board member dari FOMC yang menentang kebijakan si Bang Jerome. Dia sama si Bowman ya. Dua itu menentang, dia bilang ini kalau kita telat bakal berantakan.
Dia bilang ini ekonomi bisa berantakan, dan menurut dia labor market ini nggak orang terlalu meremehkan, orang pikir oh labor market masih belum terlalu parah, tapi menurut si Waller ini dibiarin begini terus akan hancur. Ya mungkin bisa mengulang seperti di 2007 dan di 2000, which is not good. Gitu. Jadi ya let's see. Ya semoga di FOMC selanjutnya ya mereka mungkin bisa lebih vokal sehingga akhirnya mulai ada penurunan interest rate. Dan itu pun gue nggak berani jamin bakal cukup waktunya gitu, alias tidak telat. We don't know. Begitu. Jadi semakin ditunda, resiko telat seperti di 2007 dan di 2000 semakin besar. Begitu. Jadi ya udah, tinggal kita lihat saja. Lagi pula kita mau ngapain? Kita nggak mungkin telepon si Bang Jerome kan. Oh Jerome, turunin. Gimana sih lo? Nggak bisa kan? Ya sudah, jadi kita bereaksi saja. Gitu ya. Sip. Beres. Tinggal kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TJI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TJI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC, posisi long kita semakin mendekati EMA 20 ya. Nah, tapi malam ini sudah mulai keluar data penting ya. Keluarnya itu jam 9:15. Jadi buat lo yang sudah punya posisi futures dari tanggal 3 Agustus hari Minggu ya. Ya kalau udah deket-deket jam 9:15 belum kena target TP juga di EMA 20, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Nah, buat yang agresif minimal pasang SL deh ya. Jadi ingat, posisi long yang kemarin sudah terbuka di EMA 50, target TP-nya di EMA 20 ya. Posisi spotnya EMA 50 yang confluence dengan 111.752, lalu di 109.503 dan di 107.274. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini, ETH gila ya, kemarin nge-pump 6,4% dan dia berhasil mereclaim EMA 20 dan juga struktur resisten di sini ya, which is good. Nah, PR besar dari Ethereum adalah bertahan di atas dari EMA 20 ya, karena untuk posisi futures masih belum ada setup. Jadi ya kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Ethereum masih di atas dari EMA 20, nah kita ada setup futures nih ya. Tapi ya kita lihat besok aja deh. Kalau sampai besok udah ada baru kita bahas ya. Nah, posisi spotnya ini udah di retest berarti ya, EMA 20 dan 3.689. Ini karena cukup dekat, jadi kita hitung sebagai satu saja buy limit, satu tempat untuk DCA. Lalu selanjutnya ada juga di angka 3.474 dan di 3.320 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa wejangan dulu ya. Wejangan ini ya lagi-lagi ngomongin soal TA dan fundamental ya. Masih ada aja yang kadang-kadang suka wah tim TA, tim fundamental, nggak dicampur, udah dicampur ya. Oh lihat yang menggerakkan market tuh fundamental ya, fundamental ngomong A market tunduk, oh siapa bilang
Tidak seperti itu juga. Tidak semudah itu. Kalau cuma kita tinggal baca news terus pasti terjadi seperti itu ya gampang sekali dong ya. Wah, halving, halving. Ini adalah hal yang bullish untuk kripto. Ya iya dong, BTC berkurang setengah loh ya. Block rewardnya berkurang setengah. Itu akan membuat supply shock. Wah, benar nggak teorinya? Benar sekali. Gua setuju sama teorinya kok ya. Tapi pada faktanya ya, bentar ini salah cat. Ah, di sini nih. salah, mirip-mirip soalnya ya. Tapi pada faktanya halving kan di sini nih. Sorry, bukan di sini ya. Ini sedikit mirip soalnya. Di April 2024 ya. Wah, ini kita bakal lanjut. BTC akan lanjut ngepump. Halving tuh hal yang bagus ya. Ternyata apa yang terjadi? Kagak naik kan. Malah lower high, lanjut lagi membuat lower low. Wah, dikasih apa namanya? Dikasih bukan apa, seperti dikasih angin surga, dibanting lagi. Dibanting lagi sampai titik terendahnya tuh di sini nih. Di berapa nih? 49 kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Lowest pointnya di 52, berarti kayaknya mana lebih rendah. Oh sini sorry, ini lebih rendah nih di 49.217 begitu. Ya udah di sini udah gitu udah pada nyerah begitu. Padahal kan nih secara fundamental bagus dong, halving loh. Halving tuh hal yang bullish loh ya, gue setuju hal yang bullish, tapi nggak berarti hal bullish itu pasti akan membuat market ngepump begitu. Nah ini wake up call untuk orang-orang yang 100% fundamental. Nggak perlu baca chart kayak orang gila ngeliat candle apa itu cuma jadi Picasso gambar-gambar katanya ya. Nah kalau lu 100% fundamental nggak memikirkan juga secara teknikalnya ya selamat, lu dapet ya prank begitu. Karena buat yang orang yang ngerti teknikal tahu bahwa ini ada possibility buying the rumor and selling the news. Sudah terlihat secara TA-nya bahwa ini duluan ngepump sebelum news. Nah itu sudah sering dibahas hal itu kan ya. Secara TA terlihat jelas juga gitu. Nah tapi di waktu bersamaan yang TA juga jangan berpikir bahwa wah ya tuh bener tuh kata Bang Toshi ya. Fundamental tuh sering nipu. Ya, jadi kita jangan percaya udah fundamental tuh wah enggak kepake. Kita semua 100% TA. Enggak juga. Ya kayak faktanya kemarin. Ya kalau kemarin sebenarnya sih ya sebenarnya udah lumayan bagus ya secara TA juga. Dia ketahan oleh MA20 nih. 3 hari ketahan. Bukan MA20 sama struktur ya, sama struktur di sini nih. Ketahan 3 hari nih. Lihat 1 2 3. Ya tapi akhirnya kalau fundamentalnya cukup parah ya bikin drop juga. Begitu. Jadi cara paling benar adalah digabungin dua-duanya. Jangan jadi ekstremis ya. Tim fundamental TA tuh nggak guna. Wah kebalik ya, fundamental yang tidak guna ya, TA yang 100% berguna. Terus itu perdebatan konyol tuh masih ada aja sampai sekarang. Pakai dua-duanya. Itu kayak berdebat mie kuah, itu yang penting mie-nya atau kuahnya, sama-sama penting ya. Sama-sama penting. Ya oke lah, sedikit mungkin mie-nya, tapi lu kebayang nggak makan mie kuah nggak pakai kuah? Mie kuah ya, bukan bakmi ya. Kalau bakmi ya bisa. Nggak mie kuah gitu. Ya itu kan rasanya kurang. Ya bisa lu makan mie-nya doang, tapi kan kurang enak gitu ya. Nah jadi please lah ya, digabungin, pakai kedua-duanya ya. Kalau dua-duanya kita pakai, ya kita akan lebih bagus lagi gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Please, itu 3 hal itu bukan cuma jargon, itu adalah kristalisasi dari kesalahan-kesalahan gua dan berbagai macam teman-teman gua juga yang gua lihat. Itu yang paling sering 3 hal itu kalau dilanggar jadi berantakan, ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.